Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita menanamkan nilai-nilai penting kayak kepedulian dan kebahagiaan ke generasi muda zaman sekarang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah panduan yang unik banget dari Keuskupan Agung Semarang yang dirancang khusus buat anak-anak dan remaja selama masa Prapaskah. Lihat deh, tujuan utama dari program ini langsung kelihatan dari temanya yang kuat, menjadi anak dan remaja yang peduli, bersemangat, dan bahagia. Semangat sukacita dan kebersamaan inilah yang jadi jantung dari keseluruhan panduan ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama, panduan bagi umat muda. Mari kita bedah dulu, sebenarnya apa sih isi panduan ini? Ini bukan sekedar buku petunjuk biasa loh, anggap aja ini semacam peta jalan spiritual yang khusus dirancang untuk membimbing mereka. Nah, sebelum lanjut ada satu istilah kunci yang perlu kita pahami biar konteksnya nyambung, yaitu APP atau Aksi Puasa Pembangunan. Ini adalah sebuah gerakan tahunan di masa Prapaskah yang fokusnya pada 3 hal, doa, puasa, dan yang paling penting, aksi nyata untuk menumbuhkan iman sekaligus kepedulian sosial. Jadi, secara praktis, panduan ini tuh semacam kurikulum untuk 3 pertemuan selama masa Prapaskah. Tujuannya jelas, membangun iman dan kepedulian sosial. Tapi yang menarik adalah caranya. Mereka pakai metode yang anak muda banget. Ada lagu, cerita inspiratif, dan aktivitas interaktif. Jadi jauh dari kesan ceramah yang kaku dan membosankan. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Soalnya, program remaja ini ternyata bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah visi yang jauh lebih besar untuk seluruh komunitas gereja. Dan inilah dia visi utamanya, semacam peta jalan Keuskupan Agung Semarang sampai tahun 2030. 3 kata kunci yang sangat kuat, bahagia, inspiratif, dan mensejahterakan. Semua program termasuk panduan remaja ini pada akhirnya diarahkan untuk mencapai tujuan besar ini. Tapi, apa sih artinya kata-kata itu? Nah, panduan ini menjelaskannya dengan sangat baik. Bahagia itu artinya semua kebutuhan anggota terpenuhi, dari materi sampai spiritual. Inspiratif artinya gereja jadi contoh yang positif. Dan mensejahterakan artinya komunitas saling bantu supaya setiap orang bisa mencapai potensi terbaiknya. Keren ya? Oke, kalau tadi kita udah ngerti kenapanya, sekarang kita masuk ke bagaimananya. Panduan ini dibangun di atas 3 pilar utama yang dirancang untuk menanamkan visi besar tadi ke dalam diri anak-anak muda. Pilar yang pertama adalah peduli. Dan ini ditekankan bukan cuma sebagai sebuah perasaan, tapi sebagai sebuah panggilan untuk benar-benar bertindak nyata. Rasa peduli ini diajarkan lewat kisah klasik tentang orang Samaria yang baik hati. Pesan utamanya apa? Sesama kita itu bukan cuma orang yang mirip sama kita, tapi siapa saja yang butuh pertolongan. Ini pelajaran yang kuat banget tentang empati yang melampaui segala batas. Lanjut, pilar kedua adalah bersemangat. Ini bukan cuma soal punya energi yang meluap-luap ya, tapi lebih ke bagaimana menjadi saksi yang hidup atas apa yang mereka yakini. Nah, semangat ini dibingkai dengan pesan yang benar-benar memberdayakan. Lewat kutipan ini, kaum muda seolah-olah diberitahu, "Hey, umurmu bukan halangan." Justru sebaliknya, mereka didorong untuk jadi teladan bagi orang lain lewat perkataan dan perbuatan mereka. Dan pilar terakhir yang jadi benang merah dan mengikat semuanya kembali ke visi besar tadi adalah kebahagiaan. Lalu gimana caranya mengajarkan kebahagiaan? Bukan dari pencapaian materi. Panduan ini pakai cerita sederhana tentang Mika. Kebahagiaannya itu bukan karena pensilnya ketemu, tapi karena keyakinan bahwa doanya yang kecil pun didengarkan. Ini mendefinisikan ulang makna bahagia sebagai sebuah hubungan iman yang sangat personal. Baik, kita sudah bahas apa dan mengapanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya semua nilai-nilai ini diwujudkan secara nyata dalam setiap pertemuan mereka. Setiap pertemuan punya alur yang terstruktur, tapi tetap dinamis. Dimulai dengan lagu dan doa buat membangun suasana, lalu masuk ke inti cerita. Diikuti diskusi kelompok, ada aktivitas interaktifnya juga biar nggak ngantuk, dan ditutup lagi dengan doa. Ini formula yang pas banget, biar mereka tetap terlibat dari awal sampai akhir. Nah, ini contoh nyata aktivitas untuk anak-anak yang lebih kecil. Mereka nggak cuma disuruh pasif mendengarkan, tapi secara aktif diajak memilah mana perbuatan baik dan mana yang buruk. Ini cara yang sangat cerdas dan sesuai usia untuk mengajarkan konsep moral yang abstrak.
Nah, untuk para remaja, pendekatannya sedikit berbeda. Fokusnya bergeser menjadi lebih personal, yaitu gimana caranya mengubah pemahaman menjadi sebuah komitmen nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Dan inilah bagian yang paling kuat dari metode ini. Panduan ini mengajarkan para remaja mengubah niat baik yang masih abstrak menjadi tujuan yang konkret dan bisa diukur. Coba deh lihat perbedaannya, dari yang cuma bilang kurangi main game, menjadi main game 30 menit per hari untuk bantu orang tua. Atau dari lebih banyak beramal menjadi menyisihkan uang untuk kotak donasi. Ini adalah lompatan besar dari sekedar keinginan menjadi sebuah rencana aksi yang nyata, yang jauh lebih mungkin untuk dilakukan. Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan sekedar kegiatan biasa, tapi sebuah program yang super terstruktur yang menghubungkan pertumbuhan pribadi anak muda dengan visi besar komunitas. Dengan metode yang cerdas dan sesuai usia, panduan ini mengajarkan satu hal penting. Perubahan besar itu selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang spesifik dan terukur. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kalau kita lepaskan dulu konteks keagamaannya, panduan ini pada dasarnya adalah cetak biru untuk membentukan karakter. Coba bayangkan sejenak, jika setiap komunitas, sekolah, atau bahkan lingkungan kita punya rencana yang sama jelasnya untuk menanamkan nilai-nilai pada generasi muda, dunia seperti apa ya yang bisa kita ciptakan bersama?